Ya. Aduh, ini penonton lagi main bola nih Bang Ali. Tetapi sebegini ya, Firaun. Makan dulu Rifa. Ini dengerin dulu dibaca, bro. Nanti kena asam lambung lagi. Ya, dibaca ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istana. Karena Sarai istri Abraham itu, lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu sehingga aku mengambil menjadi istriku? Jadi Firaun pernah mengambil Sarah sebagai istrinya. Padahal waktu itu Sarah punya suami namanya Abraham. Ini ada apa ini? Bagaimana? Kau gak pernah baca kan? Pengertianmu itu sangat naif, Ali. Orang ini membaca, tidak ditambah, tidak dikurang. Bro Bang Ali. Ya, memang tertulis seperti yang Anda sebutkan, tetapi terus? bukan begitu juga, Tules. Coba artikan. Coba kau artikan. Ya udah, coba kau artikan apa maksudnya? Awalnya Abram, ya bukan Abraham. Dia belum dirubah namanya menjadi Abraham oleh Allah. Masih Abram. Abram ini istrinya Sarah itu Abram tidak memberitahukan kepada Firaun bahwa itu adalah istrinya. Bukan Abraham. Saya jelasin. Coba lu baca langsung Kejadian 12. Kejadian 12 nomor 19 langsung ya. 19 saya bacain ya. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Jadi di sini Firaun pernah mengambil Sarah sebagai istrinya. Ayo. Seperti itu bukan berarti Firaun sudah memperistrikan Nah Sarah. Ini dia ngomong sendiri. Itu kata Firaun, tetapi enggak. Jadi Firaun bohong lagi. Jadi salah tulis. Bukan salah tulis. Coba lu baca dulu deh. Itu tidak ada ceritanya Sarah dikawini oleh Firaun, nggak ada. Nah ini maksud ceritanya. daripada itu adalah Firaun, maksudnya adalah bahwa hampir kalau menurut kita orang bahasa Indonesianya sebenarnya itu bahwa hampir dia ambil jadi istrinya, bukan sudah memperistri. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambil menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambil dan pergilah. Pania dulu. Itu Pania, bagaimana? Lo kamu mau dipoliandri nggak Pania sama Firaun? Ngawur aja lu. Tanya si Rifa mau nggak dipoliandri? Bagaimana? Ini kita nggak ada di Bible, nggak ada kita di begituan di Bible. Ini ada beginian. Bagaimana? Makanya langsung kamu. Pak Jimmy, halo Pak Jimmy. Gini ya, maaf saya bilang. Itu cerita. Itu cerita tentang gini. Intinya firman Tuhan itu diselami oleh akal manusia tidak akan pernah ketemu. Iya, mulai lagi. Ini bukan firman Tuhan, ini cerita tentang kisah. Ini kisah. Bukan firman Tuhan, katanya Bang Ali, bukan firman Tuhan. Bible-nya bukan firman Tuhan. Loh, di perjanjian lama, kejadian itu adalah kisah. Oh, jadi bukan firman Tuhan. Ada firman Tuhan di situ. Ada firman Tuhan, ada tidak? Bible bukan firman Tuhan semua ya. Itu adalah kisah, cerita, hikayat. Jadi menurut Anda Bible tidak semuanya firman Tuhan ya. Jadi menurut Anda Bible bukan firman Tuhan semua ya. Iya begini. Bukan begitu Ali. Lu jangan. Tadi lu yang ngomong bro. Tadi kamu yang ngomong. Gimana sih kamu? Lu tidak bisa menjelaskan tentang Alkitab. Contoh saja. Tadi waktu si Apip lu bilang bahwa Kitab Taurat. Kitab Tauratnya sekarang saya mau tanya, yang disebut Kitab Taurat itu yang mana yang menurut Ali? Kitab Taurat itu yang diberikan kepada Nabi Musa. Apa yang mana? Kitab apa itu? Kamu kok yang nanya sama saya sih? Kenapa? Perjanjian Lama. Maksud Anda perjanjian lama itu Kitab Taurat? Bukan, tidak semua perjanjian lama Taurat, tidak semua. Terus yang mana?
Taurat itu kejadian, imamat, ulangan. Nah, itu Ya. pemahaman aja Nah. gitu. Kamu ngerti nggak? Coba sebutin apa isi Taurat itu. Ketawa isinya. Nggak ngerti. Saya tertawa lah. Tertawa. Pemahaman tentang Alkitab. Alkitab itu Ah. tidak bisa kita tafsirkan sesuai dengan logika Lari-lari ke kita. tafsir. Ya iyalah dari tadi lu tafsir. Kok tafsir Lu saya cuma menafsirkan isi baca. Alkitab sesuka hati. Orang saya baca doang kok tafsir orang membaca. Kita kan fokus. Ya, ya, Pokoknya ya. tadi itu apa? Orang cuma baca kok. Gitu loh. Masa tafsir, bro? Kamu ini ngerti gak sih Bible? Jangan-jangan Lah, kamu saya Jimmy. ngerti lah. Coba kamu buka deh. ada yang nggak Kalau ngerti, kamu ada, ya. saya mau tes kamu dulu. Ada yang nggak ngerti. Saya pengen tes kamu dulu. Jangan-jangan kamu nggak punya Bible di situ. Coba buka. Bang Andi, Coba. Bang Andi, Ya. Jimmy, aku mau sholat. Aku minta kalian punya waktu 10 menit untuk Ya. TikTok Jimmy dan Bang Andi, boleh? Ya. 10 menit setelah itu selesai ya, biar Oke. roomnya kembali lagi adem, di mana Kristen boleh bertanya kepada Islam, nanti dijawab sama teman-teman Muslim, boleh? Oke. Jimmy. Oke, Fania bisa diam dek. Kalau orang ini lagi diskusi bisa diam ya. Dari tadi aku diam, Mbak. Iya sayang. Melki bisa mengikuti diskusi dengan tidak speak up ketika Bang Andi dengan Jimmy Hatuha TikTok. Oke. Konsekuensinya nanti kalau kalian tidak bisa maka kalian akan di-kick dan diblokir dari room ini. Oke, Manu ini tadi muslim atau tidak ini? Saya belum tahu. Manu saya turunkan ya. Oke, silakan Bang Andi, gunakan waktu 10 menit dimulai dari sekarang dengan Bang Jimmy dan Bang Andi. Mohon agar kita bisa mendengarkan dengan baik perkataan kalian, maka kalian bergantian berbicaranya. Kalau kalian sama saling bersahutan, kami yang mendengarkan kalian tidak clear dan tidak mendapatkan wawasan apapun. Oke? Ya. Bisa? Silakan. Oke, terima Bisa. kasih. 10 menit ya. 10 menit dimulai dari sekarang. Oke. Jimmy, coba kau sebutkan 5 kitab Taurat dalam Perjanjian Lama. Udah. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan. Itu 5 kitab Taurat. Oke, baik, pinter. Apa semua itu firman Tuhan? Apakah semua itu firman Tuhan? Di dalam kitab Taurat itu terdiri dari firman Tuhan dan terdiri dari kisah, hikayat daripada para nabi. Saya nanya, apakah itu yang kau sebut tadi semuanya firman Tuhan? Bukankah saya sudah jawab bahwa di dalam kitab Taurat itu terdiri dari firman Tuhan, yang firman yang berasal dari Tuhan, dan Apakah semua hikayat yang para kau nabi, sebut itu? cerita para nabi. Apakah semua yang kau sebutkan tadi itu firman Tuhan? Dengar nggak saya jawab tadi? Atau gini aja, Dengar nggak saya jawab tadi? apakah yang kau sebut tadi itu ditulis semua oleh Musa? Ya memang kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Yakin? Itu kitab Musa, 5 kitab Yakin? Musa. Ya, itu Yakin? kitab Taurat. Yakin? Ya yakin. Oke, baik. 5 kitab Musa Oke, itu adalah kitab oke, Taurat. ya udah. Apakah orang mati bisa menulis? Ya tolong dengerin saya lagi dong. Apakah orang mati bisa menulis? Orang mati apa? Ayo. Maksudnya ya. bagaimana? Musa menulis kematiannya sendiri, masuk akal atau tidak? Musa tidak menulis kematiannya. Kitab Taurat itu adalah kitab Musa. Yang katanya tadi dari awal, bro. Semua yang kau sebutkan tadi itu ditulis oleh Musa. Pertanyaannya, siapa yang menulis kematian Musa? Sebelum Musa itu mati, Hah? dengar dulu. Sebelum Musa itu mati, Musa sudah tahu saat kematiannya itu kapan, saat dia dipanggil Dari kapan. mana manusia tahu Zak, kapan dia mati? Kau ilmu dari mana? Ketawa aja lu ah.
Di mana ada manusia dia tahu akan mati, Tuhanmu aja sendiri nggak tahu hari kiamat kok. Gini aja. Tadi ini kamu blunder ya bahwa kitab Taurat itu ditulis semua oleh Musa. Ternyata ada juga penulis lain yang menulis kematian Musa. Kamu blunder lagi di sini, bro. Blunder lagi kau. Kau tidak pernah baca. Kamu nggak pernah membaca Ulangan 34 1 sampai 12, bro. Baca dulu itu kematian Musa. Siapa yang menulis kematian Musa? Ditulis oleh orang lain, bukan Musa yang nulis. Artinya kitab Musa itu tidak semua ditulis oleh Musa. Paham? Tetapi 5 kitab Musa itu kebanyakan ditulis oleh Musa sendiri. Tadi kamu nggak jawab begitu. Adiknya. Ini kamu baru roba lagi. Tadi dari awal lu jawab bahwa kitab Musa ditulis oleh Musa. Setelah saya kasih data, kamu lagi mengatakan gini, kebanyakan ditulis Musa. Kamu ini nggak punya pendirian. Makanya kalau nggak ngerti apa-apa, nggak usah terlalu banyak banget. Ditulis semua oleh Musa. Apakah kitab Musa ditulis semua oleh Musa? Jawab. Apakah kitab Musa ditulis oleh Musa? Apakah kitab Musa ditulis oleh Musa? Cepetan, waktu habis. Sebagian besar kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Artinya, setelah kematian Musa, maka selanjutnya ditulis oleh Oke. Tapi kenapa dari awal kau mengatakan kitab Musa ditulis semua oleh Musa? Kenapa? Baru kau rubah sekarang. Baru kau rubah lagi. Blunder kau ya. Oke. Saya rubah. Dari awal, bro, kau katakan itu kitab Musa itu ditulis oleh Musa. Setelah saya kasih datanya, ya, di Ulangan 34 1 sampai 12, kamu mengatakan bahwa tidak semua. Artinya di sini, bro, kamu ini memang nggak pernah belajar. Kamu nggak pernah belajar. Sekarang gitu saya nanya dulu sama kamu. Apa yang kau tanya? Saya nanya dulu sama kamu. Apa? Ya, oke. Baik, mengapa di dalam setiap surah yang ada di dalam Al-Quran itu Allah berfirman kami, menggunakan kata kami, bukan menggunakan kata saya. Emangnya Allah itu ada berapa? Oke, saya jawab. Kata kami itu mengagungkan suatu peristiwa, ya, mengagungkan suatu peristiwa. Ada juga seperti surat Taha 14, sesungguhnya ini aku Allah, sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku, begitu. Ada waktunya dalam penekanan aku, ada waktunya dalam mengagungkan suatu peristiwa, mempergunakan kata kami. Di Bible kamu juga di keluaran apa Kejadian 26, keluaran 1:26. Dengerin dulu. Kejadian 1:26. Marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar kita. Kita itu siapa? Ayo. Kita itu siapa? Ayo. Ayo kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Saya udah jawab loh kata Nahnu. Kata Nahnu itu kami. Saya ulang sekali lagi ya. Wih, dengerin dulu saya jawab. Saya jawab ini. Ini saya jawab. Kata Nahnu, kami itu, ini orang ini nggak bisa diskusi. Loh, gimana? Saya jawab ya. Kata Nahnu, kami itu mengagungkan suatu peristiwa, ya, melibatkan makhluknya dalam proses peristiwa itu, seperti pewahyuan. Melibatkan malaikat Jibril diperintah menemui Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa itu mengalahkan kami atau Nahnu. Ada penekanan. Surat Taha 14 misalnya begitu ya. Sesungguhnya ini aku Allah, sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, saya klik balik kepada Anda. Kejadian 1:26. Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita. Lu jawab, siapa kita itu? Jawab dulu. Kita itu siapa?
Ayo anak-anak, Kamu tahu Yesus dijawab Kristus? kata kita. Loh, Ayo Loh, Ayo anak-anak, ayo anak-anak. Saya jawab. Jawab. Malah aku nyanyi. Jawab anak. Suaramu nggak bagus juga. Iya, silakan. Oh, suara Dengar. cakep, orangnya juga ganteng di sini, Bro. Kita di dalam kejadian. Lo orang jawab dulu, Ali. Kok Ali? Nah, Ali tahu yang namanya Yesus Kristus. Ali tahu yang namanya konsep Tritunggal. Jawab dulu, kita itu Tritunggal siapa? itu adalah. Ya ini saya lagi jelasin. Di dalam diri Allah itu ada roh dan ngerti nggak ini? Ada roh dan ada jiwa. Nah, dan Allah Bapa itu sendiri. Nah, ketiga itu esa. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga ya dipakai kata kita. Begitu. Kalau tadi kamu Jadi jawabannya di sini, dengerin dulu. Gantian dong, gantian. Di sini kata kita, mana Yesusnya? Kata kita, mana Yesus? Hilang Yesus. Mana? Ayo. Yesus itu Allah sendiri. Dari Hong Kong mana datanya Yesus Allah sendiri? Mana? Kau ini anak buah Mikana ini. Cari Kau. sendiri datanya di Kok mana. cari sendiri? Cari sendiri mana? Dari tadi juga orang sudah sampaikan. Mana datanya Yesus itu Allah itu Kristus sendiri? Tuhan. Mana datanya Yesus Allah itu sendiri? Mana Itu yang datanya? disebut Tritunggal. Woi, mana datanya Yesus? Nah, itu Tritunggal Yesus itu. Allah. Woi, mana datanya, Bro? Ini mana? Bro Jimmy, mana datanya Yesus Allah sendiri? Ayo. Mana datanya, Bro? Lu katanya kan pintar, lu katanya pintar Bibel. Mana? Berarti lu sudah baca Ya nggak itu. bisa dong, saya ketemu Cari nggak sendiri ada. dong. Saya udah cari nggak ketemu. Itu cuma asumsimu aja. Itu cuma asumsimu aja. Yohanes pasal 1 ayat 1 Tidak itu sudah ada jelas. en hologos proton theos, tidak ada kata Allah di sana. Yohanes 1 pasal 1 itu sudah jelas. Tidak Yesus ada itu kata siapa? Allah di sana. Di situ ada kata theos. Tidak perlu harus ditulis Allah di sana. Itu namanya lu asumsi, ngarang, nggak ngerti Orang apa-apa. bijak, orang yang Aduh, dipenuhi hikmat, dia diskusi yang sama bisa orang nggak tadi, berilmu, ah. yang bisa paham. Buang-buang waktu aja diskusi sama orang Bible nggak ngerti, apa-apa nggak ngerti, asal ngomong doang. Juga nggak ngerti. Yang jelas kalau kau Orang masih mengatakan dalam Israel. kita itu adalah satu, Yesusnya kau Sudah hilangkan. habis. Oke, waktunya sudah habis. Silakan Bang Ali, ambil ahli. Udah. Ustaz Unggul masuk. Saya dari tadi difitnah sama si Jimmy. Saya nggak bicara. Ajar. Saya nggak bicara tapi nama saya disebut terus. Siapa itu? Sebut nama aku, takut dia. Siapa namamu tadi? Nggak ada kata nama. Iya. Ini derita kamu Jimmy tidak bisa membedakan Yesus dan Tuhan. Akhirnya saya dan Bang Handi aja tak bisa kau bedakan. Lanjut Sir Unggul. Ayo, kalau nggak ada saya mau bertanya nih. Makanya lain kali bro, kalau kau nggak punya ilmu, mending nggak diskusi deh, mending kau bertanya aja. Sebentar ya Bang Ali, Uniripannya lagi sholat. Iya. Ya kalau begitu ya Bang Ali ya, kalau nggak punya ilmu mending nanya aja deh, Mama Luka. Iya, penonton itu memang harus di kelas penonton, nggak boleh jadi pemain. Siapa yang tidak punya ilmu? Lu? Ini pemain cadangan semua kalian ini. Nggak ada pemain inti. dipakai kata-kata saya sama dia. Iya. No. Lu tim Siapa pesorak yang aja deh, lu tim pesorak. Pendeta yang lu bawa ke sini deh. Iya. Saya nanya sama kalian nih. Boleh? Jimmy, dengar nih, apa kata Yesus tentang Nabi ya, yang kau katakan bukan panutan ya? Markus 6 ayat 4. Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Jadi benar kata Yesus, nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di tempat dia berasal. Di tempat dia berasal dalam keimananmu tak kau hormati nabi, malah dihormati dalam keimanan Islam. Benar kata Yesus Apa ini. itu?
Oh apa? Tadi kau katakan Nabi Daud bukan panutan. Dalam Islam Nabi Daud panutan. Benar kata Yesus. Yesus saja nabi Bang Ali. Iya. Matius 21 nomor 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi kok dituhankan? Gimana sih kamu? Ketawa dia, ketabok. Hei, dengar dulu pemain. Dengar. Kalau kalian memahami konsep ketuhanan daripada Yesus Kristus, Buset. maka kalian tidak bakal Konsep ketuhanan Yesus itu Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita esa. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu konsepnya Yesus, bro. Sejak Ayo, kapan Yesus mengatakan dirinya binatang? Sejak kapan Yesus mengatakan matinya terkutuk? Kalian yang mengatakan untuk Yesus dengan kata-kata hujatan. Penghujat Yesus itu kalian. lagi tidak dijelaskan juga tadi. Islam itu menghormati Yesus. Gini Pak Jimmy, ini saya mau sadarkan Anda tanpa sadar sedang menghujat Yesus. Anda ini penghujat Yesus, Pak Jimmy. Sadar, tobat Pak Jimmy. Anda ini sedang menghujat Yesus. Dari mana mengatakan kami penghujat Yesus? Coba dijelaskan. Oh, bagus gitu. Kalau tidak ngerti tanya. Kami menghujat Yesus. Yesus Kristus adalah Jimmy diam, ada yang bertanya, mau dijawab. Iya. Jimmy diam dulu. Jimmy diam dulu. Mau dijawab. Bagus gitu. Itu kalau tidak mengerti tanya. Di mana kami menghujat Yesus? Ketika kalian mengatakan Yesus sebagai binatang, itu menghujat Yesus. Yohanes mengatakan, oke. Sudah tadi dibahas. Kenapa diulang-ulang lagi? Kau diam dulu, Jimmy. Kau Aduh, diam. Jimmy, giliran saya sama Melki sekarang. Kamu diam dulu. Nanti kamu lanjut lagi sama Bang Handi. Coba Pak Jimmy, diam dulu coba. Coba silakan, mana mengatakan bahwa Yesus adalah binatang? Siapa yang mengatakan itu? Bagus. Saya jawab ya. Tenang. Semua sudah kita siapkan. Jadi, diam dulu. Mau dijawab tidak? Ya, silakan coba. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang, lalu berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus dikatakan sebagai anak domba. Domba itu binatang atau tumbuh-tumbuhan? Abang tahu kenapa itu dikatakan begitu? Saya Tahu tanya, domba itu binatang atau tumbuh-tumbuhan? Binatang, Itu- Bang. Binatang, udah selesai. Yang kedua, enggak, masih ada, tenang. Galatia 3:13. Stop dulu situ dulu Bang. Yohanes 1:36 juga, Bang Ali. Yohanes 1:36 lebih parah. Yohanes 1:36. Stop situ dulu ya, tentang anak domba ya. Abang tahu nggak tentang anak domba itu seperti apa? Anak Ya, domba seperti- ya anak kambing. Dia hanya melihat secara apa ya? Karena Alkitab itu tidak seperti itu. Kita harus melihat dalam perumpamaan itu tersebut. Ya udah, apa arti perumpamaan anak domba? Kenapa dikatakan Yesus sebagai anak domba? Karena Ya. domba adalah satu binatang yang sangat lembut sehingga itu Oke, berarti binatang ya. Walaupun binatang yang sangat lembut tapi binatang ya. tidak di situ tidak boleh seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Loh, itu tertulis saudaraku. Kecuali tidak tertulis, saya mengada-ngada. Tapi ini tertulis. Iya, benar. Gini saya tanya kepada pamit Anda. dulu ya. Saya tanya kepada Anda, Pak Baterai saya Melki. mau- Pak Melki, saya tanya kepada Anda, Pak Melki dengar. Apakah saya dikatakan salah dengan ayat Anda ketika saya katakan Yesus anak domba? Salah atau tidak? Itu perumpamaan. Abang nggak tahu nggak? Tahu Iya, nggak itu? oke, perumpamaan. Saya sekarang ingin mengatakan Yesus Oke. anak domba. Boleh apa tidak? Itu abang tidak tahu perumpamaan yang Pertanyaan saya, boleh atau tidak dengan ayat ini, dengan perkataan Yohanes. Bahkan dalam 1:36 lihat nih. Dan ketika Yohanes melihat Yesus, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Lagi dua kali dikatakan oleh Yohanes, Yesus itu anak domba. Sekarang saya ingin mengikuti Yohanes. Wahai Yesus anak domba, boleh tidak? abang tidak tahu ya. Kenapa disebut Aduh, pertanyaan saya, bolehkah saya memanggil Yesus anak domba?
Katakan begini, tidak boleh karena abang langsung melihat secara Bagus. Anda saja mengakui tidak boleh. Anda saja dari hati terkecil terdalam Anda mengatakan tidak pantas mengatakan Yesus anak domba. Abang tidak mengerti arti anak domba itu seperti apa. Nah, sekarang Galatia 3:13. Tadi Yohanes ya, sekarang saya angkat apa yang dikatakan Paulus. Apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi bolehkah saya mengatakan, dengar, ini saya ingin bicara dengan lembut sebenarnya, bicara dengan hati ke hati. Coba jawab dengan jujur dari nurani Anda ketika Anda mengatakan Anda cinta Yesus. Saya cinta Yesus nih. Saya cinta Yesus, Pak Melki. Dengar dulu, diam dulu. Kenapa sih? Saya lagi bicara, Anda respon nanti. Jadi berdasarkan makanya karena saya tidak mengerti, saya bertanya. Sekarang saya membaca perkataan Paulus. Paulus mengatakan terkutuklah yang digantung. Dengar dulu, aduh ini mau diskusi atau mau nyerocos? Kalau mau adu debat pasar, Anda di pasar saja, jangan di Komal. Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Astaga, ini Melki ini. Oke, terus Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang memiliki hati nurani. Tadi sudah Anda akui ya, tidak layak mengatakan wahai anak domba. Sekarang saya ingin berkata kepada Anda, wahai manusia terkutuk Yesus, boleh tidak? pertanyaan Anda menjebak saya. Anda tidak Kok paham. menjebak? Itu tertulis, kok menjebak? Sebentar, Bang. Abang harus lihat dari ayat-ayat sebelum juga. Kenapa dikatakan seperti itu? Jangan Apa? cuma itu. Ya sudah. Apa? Kenapa Paulus mengatakan Yesus terkutuk? Kenapa? Sekarang Abang buka ayat itu. Oke, buka. Saya alihkan Abang. Sudah, Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, tahu ada ayat itu, tahu. Tapi saya minta Bang Ani membuka ayat itu dan saya akan tuntut dari ayat sebelumnya. Apa dikatakan di situ? Nah, bacalah, baca. Iya, Bang Ani silakan buka dulu. Sudahlah teman-teman. Jadi fakta bahwa kalian ini penghujat Yesus memang tidak bisa dibantahkan, teman-teman. Sudah terima saja fakta itu. Kalian pada satu sisi mengaku mencintai dia, bahkan mengkultuskan dia berlebihan, tapi pada waktu yang bersamaan kalian tidak paham, tidak sadar kalian dijebak oleh iblis untuk menghujat Yesus. Kalian tidak sadar, kalian tidak sadari itu. Itu Bang Ani memperinci ayat itu sama katakan. Bang yang sendiri. Gini, saudaraku, kalian tidak menyadari apa yang sedang kalian lakukan. Menjelaskan. Iya. Baru kata. Dengarkan dulu dari saya. Mari saya berhak untuk menjawab penjelasan. Ya. Sekarang Abang buka ayat itu dan saya akan tutup sebelum dan sesudah ayat itu berkata apa. Silakan Bang, buka. Biar Abang gak paham dengan ayat itu. Silakan. Oke, saya bacakan ayat sebelumnya ya. Ya. Dari perikop dari judulnya itu. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat selanjutnya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelaskan kenapa Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Terkutuk ditulis. Iya, terus ayat itu sebab ada tertulis orang yang digantung di kayu salib terkutuk ya gitu kan. Abang harus baca ayat yang diangkat oleh Paulus pada hukum Taurat itu. Dan ketika di dalam Yesus melakukan hal ini bukan berarti Yesus terkutuk, Bang.
Loh, Lalu ngapain dia tulis terkutuk di situ kalau Yesus tidak terkutuk? Abang mengatakan Yesus terkutuk, saya tanya, apa yang dikutuk? Yesus terkutuk karena apa? Silakan. Oke. Aduh. Abang nggak usah alihkan kebenaran itu. Apakah Iya. di situ Kebenarannya kalian penghujat Yesus, sudah itu kebenarannya. abang meminta ribut ini? begini bro Melki. Di situ tertulis ya, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaannya, dengerin dulu sebentar, izin 1 detik aja. Apakah Yesus pernah digantung di tiang salib? Oke, nah itu pasti yang angkat itu kan pertanyaan ketika Pernah atau Yesus. tidak, Bang Ali? Tanya dulu Bang Ali, pernah atau tidak digantung? Dulu. Iya, oke, Yesus digantung di kayu salib, tapi bukan berarti dikutuk, bukan berarti itu. Paham nggak di situ? Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Saya tanya dulu, Yesus orang apa bukan? Oke, sekarang Oke. Yesus orang atau bukan? bentar, kalian jangan mencoba untuk mempelintir itu. Jadi Loh, begini ya, gimana sih orang to the point kok dipersulit? kalian yang mempersulit ayat itu, kalian Saya yang cuma nanya doang sebentar loh. Nanti baru kembali ke Bang Ali. Yesus orang atau bukan? saya berhak untuk menjelaskan kitab saya. Iya, pertanyaannya Yesus orang atau bukan? Ya, orang. Terus Orang. Yesus pernah digantung nggak di tiang salib? Oke, Yesus digantung di kayu salib. Oke, Apakah apa maksudnya? Jadi terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yesus adalah orang. Yesus pernah digantung. Apakah Yesus terkutuk? sekarang saya tanya, apa yang dikutuk? Kenapa Yesus terkutuk di situ? Ya tanya Paulus yang menulis. Nah, kalian yang tidak paham di situ. Tanya Paulus dong yang menulis. Kenapa lu nanya kami? Makanya begini ya Bang. Lanjut Bang Ali. Kayak gitu. Sorry maaf saya ambil tadi. Abang merasa mengerti ayat itu. Ternyata sendiri yang mempelintir ayat itu. Saudaraku, gini, saudara Kristen ya. Jadi keimanan kalian, gini, dengar dulu saya jelaskan, nanti ada respon. Kita bicara santai aja sekarang ya. Inkonsistensi kalian terhadap narasi terhadap Yesus itu selalu bertabrakan. Di satu sisi kalian kultuskan dia berlebihan pada poin yang tidak pernah dia jelaskan tentang dirinya. Di satu sisi kalian hujat dia dengan cara barbar, dengan kata-kata yang tidak pernah dia katakan pada dirinya juga. Di mana hujatan? Ini kan ada mulai ambil lagi. Oke. Sekarang kalian bangun keimanan kalian di atas halusinasi dan imajinasi yang tidak pernah bisa kalian pertanggungjawabkan. Tidak begitu Bang. Makanya Tidak ya. Saya ulang lagi narasi saya yang tadi di awal. Menuhankan manusia atau mengatakan Tuhan telah menjadi manusia bukan sesuatu yang origin yang datang dari Kristen, saudaraku. Sebelum kalian menjelaskan itu kepada peradaban dunia, telah banyak ajaran-ajaran pagan penyembahan dewa-dewa kuno menyatakan Tuhan telah menjadi manusia. Dalam mitologi Yunani, Zeus. Ini dengar, ini sangat simpel saya jelaskan. Zeus, rajanya para dewa Yunani, turun ke bumi, lalu menjadikan seorang wanita bumi hamil. Dari kehamilan itu lahirlah anak dewa bernama Hercules. Mereka meyakini Hercules ini 100% manusia, 100% dewa. Udah mirip juga kan? Lalu Hercules tumbuh besar, diasuh oleh ibunya menjadi pahlawan bagi bangsa Yunani, membela kebenaran, melawan orang-orang jahat. Lalu dia mati untuk menyelamatkan manusia. Setelah kematiannya dia dibangkitkan untuk menjadi dewa sesungguhnya. Duduk bersama-sama di singgasananya, di samping singgasananya Zeus. Kok sama cerita kalian sama cerita Yunani? jadi kalian mau menyamakan dengan hal itu? Yang kedua, ada Osiris namanya, dewa dalam mitologi Mesir. Dinyatakan sebagai Tuhan yang menjadi manusia juga. Bahkan tanggal lahir antara Yesus, Mitra, bahkan Krishna, dewa Hindu India itu, dan Osiris, Tuhan yang menjadi manusia di kalangan mitologi Mesir kuno, sama 25 Desember. Ini kebetulan atau yang tidak kebetulan sebenarnya? Jadi kalian mau klaim bahwa itu sama gitu, bahwa itu Yesus adalah dewa. Yang saya tekankan,
Bang, jangan Yang saya tekankan, paganisme telah lebih dulu mengenalkan Tuhan menjadi manusia. Tidak pernah ada ajaran para nabi, baik nabi Bani Israel yang tercatat dalam perjanjian lama, menyatakan Tuhan menjadi manusia kemudian mati untuk menebus dosa manusia. Tidak ada pengajaran itu. Kalian yang mengatakan pengajaran itu. mau begitu ya. Coba jelaskan dulu dong bagaimana di dalam perjanjian lama, coba jelaskan. Siapa? Coba Siapa apa? coba jelaskan. Ayo, kalau Anda menggunakan Iya, ini fakta memang menyakitkan, tetapi tertulis empiris dalam sejarah dunia bahwa Tuhan menjadi manusia bukan barang baru, bukan sesuatu yang diajarkan Kristen pertama sekali, tapi telah ada ribuan tahun lamanya orang-orang penyembah dewa pagan meyakini Tuhan jadi manusia, saudaraku. Nah, Terus kesamaan-kesamaan lainnya mau tahu? jangan menyamakan dengan hal itu ya, Abang. Pernah dengar Dewa Krishna? Dewa Krishna dalam kepercayaan Hindu India, matinya disalibkan di pohon. Dan hari ketiga dia bangkit. Lalu diangkat ke langit. Kok sama cerita kalian sama Dewa Krishna? Bagaimana cerita Bang Ali itu saya tidak tahu. Jadi Abang jangan mencoba membawa sejarah itu. Itu beda. Kok nggak boleh saya bawa sejarah? Ini tertulis sejarahnya. Kami tahu sejarah itu, tapi jangan mencoba menyamakan dengan kekristenan. Jangan, beda. Sekarang saya mengatakan ke Bang Ali, silakan tunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu telah tidak mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Silakan. Siapa itu? Semua nabi dalam pengajaran para nabi, mereka menyatakan Adonai Elohim, Adonai Ehad, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, yang esa. Itu keyakinan orang-orang yang beriman kepada Taurat, yang beriman kepada Tanakh. Dan bahkan mereka masih ada sampai hari ini, kita sebut dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa keimanan mereka kepada Elohim adalah keyakinan kepada hakikat Tuhan yang satu, tidak berpartner, tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu baginya. Itu keimanan mereka, bro. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa keyakinan Trinitas, mengatakan Tuhan dalam 3 pribadi adalah Avodazarah. Oke, sekarang Abang percaya mereka atau percaya Alkitab? Tahu Avodazarah tidak? Oke, Abang percaya Alkitab atau percaya orang-orang di sana? Pak Melki, saya tahu Anda adalah pemula, makanya saya mengajarkan Anda. Dalam keyakinan Yahudi, Avodazarah artinya adalah penyembahan berhala. Mereka katakan Anda, orang-orang yang menyembah 3 pribadi Tuhan, adalah keyakinan Avodazarah, penyembahan berhala. Bahkan mereka katakan dalam bahasa Ibrani kalian ini shituf. Shituf itu artinya syirik dalam bahasa Ibrani, menyekutukan Tuhan. Orang-orang Yahudi mengatakan kalian Avodazarah dan shituf, penyembah berhala dan orang-orang yang melakukan syirik. Ya, oke. Sekarang saya minta jangan orang Yahudi siapa di situ Bang Ali, dan Abang harus jelaskan nabi-nabinya siapa gitu Bang Ali. Kalau Abang menjelaskan secara Bang Ali. Kasihlah Melki Bang Ali. Iya. Saya ingin katakan kepada saudara Melki bahwa fakta sejarah memang terlalu pahit untuk kita telan, tetapi itu tertulis dan tidak bisa kita hilangkan. Ketika Anda bisa, ya sekali lagi saya ulang ya, fakta sejarah itu memang pahit untuk kita telan, bahwa ternyata Tuhan menjadi manusia bukan sesuatu yang pertama sekali dikenalkan oleh Kristen. Itu yang harus Anda catat. Nanti Anda renungkan lagi, oh iya ya, ternyata ajaran-ajaran lampau penyembah dewa-dewa juga menyatakan Tuhan jadi manusia. Oke, terus. Oh iya ya, kenapa hari lahir Yesus sama dengan para dewa-dewa masa lalu 25 Desember? Oh begitu. Saya ikutin aja. Iya, jadi Anda jadikan ini sebagai bahan informasi, bahan renungan, bahwa ada sejarah yang sangat
persis dengan narasi kalian terhadap ketuhanan. Boleh ngomong nggak? Informasi dan introspeksi Bang Ali. Iya, muhasabah bahasa Islamnya. Oke, Bang Ali kami tidak bodoh seperti itu yang Bang Ali angkat-angkat Ya sejarah-sejarah. sudah, kalau tidak bodoh nggak apa-apa. Bisa diterusin nggak? Kami tidak bodoh. Melki menurut pendeta Melki ini loh. Menurut Anda bro, Yesus memang lahir tanggal berapa sih? Nah terus kalau saya bilang saya nggak tahu, terus mau masalahnya di mana? Bagus. sebenarnya gini. Daripada lu jawab keliru, lebih baik nggak tahu jawabannya. Kalau kita oke, karena ketika di dalam kitab tidak secara semua harus ditulis gitu. Nggak Anda tahu atau tidak? Kan saya bilang kalau saya bilang tidak, apa Ya udah masalahnya? kalau tidak tahu nggak usah dijelaskan lagi kan Anda nggak tahu. Ngomong sebentar nggak? Selesaikan. Bagusan jujur daripada jawab nggak karu-karuan. Terus kalau saya nggak tahu, apa masalahnya? Ya nggak ada masalah. Nah terus kenapa ditanya seperti itu? Ya siapa tahu Anda tahu. Bang Melki. Ya, Gini, apa ya? Ini kayak apa ya? Mengenai pertanyaan tanggal 25 mengenai Yesus itu manusia itu sebenarnya semuanya pertanyaan klasik. Itu semua pertanyaan basi. Mulai dari zaman Nabi Anda itu pertanyaan itu sudah kami telan semua. Terus jawabannya apa bro? Jawabannya apa? Ya, kalau kalian mau cari jawaban yang benar-benar jawaban, itu jangan di sini. Orang-orang di sini itu Di setengah-setengah mana? masih. Di mana? Di pasar? Banyak. Di mana? Gini loh, sekaliber Universitas Oxford, teologinya Universitas Oxford itu sudah membahas itu semua. Kalian tuh kemana aja Oh, gitu? ya. Terus jawabannya apa? Lu udah baca belum? Di Saya sini ngerti aja Oxford nih orang. begini. Enggak, lu udah ikuti belum? Kalau lu ikuti, taruh di kepalamu. Terus jawabannya apa? Aku di sini bukan untuk memberi jawaban karena aku Kalau di sini begitu masih Anda diam. ilmunya. Kalau nggak bisa memberi jawaban, Anda diam. Aku hanya ingin Ngapain? mempertegas jangan belagu karena pertanyaan yang kalian ajukan semua itu klasik. Inilah orang begini ya Bang. Klasik. Mulai dari Izin zaman setengah Nabi menit. Nuh, Inilah sudah orang. ada, sudah kami Inilah telan orang semua. tidak punya ilmu, tapi mau menjawab. Bukan di sini Sudah aku kami hanya kali. tegas. Udah. Lapnai, sawadikap, lapnai, lapnai, kamu ngapain ke atas? Enggak gini, aku hanya ingin Sawadika. mempertegas. Jangan belagu orang Kristen. Siapa itu yang enggak belagu? tolol yang kalian anggap. Lapnai, Orang Kristen enggak tolol yang kalian anggap. naik. Siapa yang belagu? Kalian belagu. Kalian Kristen daripada Kristen. Kalian Oh mengakui iya, itu. kalau begitu kalian yang kalian. mengakui bukan engkau yang mengatakannya, bukan aku dan kami yang mengatakannya. Oke, lapnai. Enggak, gini loh, mengenai Tuhan. Lapnai, kalau tidak ada yang mau disampaikan, aku turun aja ya, lapnai. Kamu pertanyaan basi, klasik. Ya, tapi kamu gak tahu jawabannya kan? Oke, Enggak, kalau sawadikap. mencari jawabannya lain di sini. Sawadikap. Apoletegenya setengah masih. Jangan cari di sini. Sabar, nggak usah Jadi berhenti kejauhan, belagu, Nas. jangan Biar sok paling Sabar, Iya. Lapne, sabar. Ditahan dulu Roh Kudusnya. Udah. Jadi teman-teman Kristen, kalau Anda naik ke sini, Anda siap untuk tanya jawab. Siapkan jawaban, bukan merengek, bukan merajuk. Jangan Begini ya, Mas Lapne Ben, yang izin Mas barusan Ben. bilangnya jawabannya banyak, ditanya, jawabannya sudah dipatahkan, ditanya seperti apa pematah jawabannya. Coba jawab. Cari Iya sendiri. betul, izin Cari Mas Ben, sendiri, setengah nggak menit. ketemu namanya. Izin Mas Ben, begini ya. Silakan. Lebih jujur Pak Melki, saya nggak tahu. Ya udah kita nggak nanya lagi kalau dia. Ini pertanyaan klasik. Udah dari zaman dulu ditanyain. Bukankah ini udah dibahas di Oxford, udah dibahas di mana-mana begitu. Artinya dia udah mengikuti pembahasan itu. Mestinya dia udah ada jawaban. Begitu loh. Nah, lebih baik jujur saja bahwa saya nggak tahu. Ya udah selesai. boleh saya bertanya sama Bang Handi? Iya silakan. Oke. Silakan. Kelahiran Isa Al-Masih tahun berapa kira-kira, di mana tempatnya? Kelahiran Isa Al-Masih tidak ditulis secara jelas ya. Tanggal berapa nggak ada. Saya nggak tahu tanggal berapa. Memang nggak ada penjelasannya. Nah, terus di mana lahirnya? Kalau menurut di Al-Quran dikisahkan itu di seputaran pohon korma.
Nah, pohon kurma itu di mana, Bang? Di daerah tempatnya Isa Al-Masih, daerah daratan Israel. Israel. Di Bukit Tinggi, Bang. Di Bukit Tinggi, Tinggi. Bang. Bukit Tinggi. Oke, ada nggak itu sejarah fakta? Dijelaskan di Al-Quran ya seperti begitu. Saya belum pernah meneliti ke sana. Histori ada nggak? Kenapa? Terjadi nggak itu? Apa? Terjadi nggak secara histori? Terjadi nggak di situ? Yang Ya terjadilah seperti itu. Tidak ada orang yang mengingkari di Republik ini kecuali Kristen. Termasuk kalau Yudaisme paham dia ada yang pernah lahir di situ. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada ya? Atau bagaimana tuh? Tidak ada bagaimana? Tidak ada bagaimana? Ada nggak? Saya kan udah bilang Mercy, tadi. keluar dulu dari toilet. Dari tadi bunyi di toilet mulu. Saya kan Enggak saya kan udah jawab. Melki Tidak itu sama ditulis. dengan gini loh Melki. Tidak Ketika ditulis Kristen mengatakan Yesus lahir di kandang domba, saya berani bertaruh tidak ada satupun dalil yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Kalau ada silakan tunjukkan sini. Mana si Lapnai tadi mana? Lapnai tadi. Udah terjun. Aku tuh bol berisik. Jadi gini Seperti itu Melki. Jadi kan narasinya sering tuh. kalau Kristen bicara mengatakan Yesus lahir di kalau kandang di- domba. Sedangkan faktanya nggak ada dalil satupun yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba, Melki. Kalau mau Kalau bicara ada Oxford silakan itu, bawa ke sini. oke, Kita Lapnai, siap, ya. kalau Lapnai masih di bawah, kalau bicara Oxford itu harus bisa bertanggung jawab. Ini saya merujuk kepada jurnal ilmiah akademik dari Oxford Academic ya. Sebuah jurnal yang sangat menarik sekali. Between Pagan and Christian, antara pagan dan Kristen. Ditulis siapa? Christopher P. Jones. Luar biasa ini artikel ini. Anda baca sendiri nanti kalau Anda bisa bahasa Inggris. Kalau tidak bisa, Anda tanya ke saya biar saya jelaskan intisari dari artikel ini. Jangan bicara Oxford tapi nggak tahu Oxford itu apa. Sok akademik naik ke atas. Oxford itu di kampung saya, Bang Ali. Oke, sekarang begini, oke Bang Ali sama Bang Han atau kalian lah gitu. Berarti tadi tidak ada secara pasti kelahiran Isa Al-Masih kan? Tidak ditulis tanggalnya, tanggal berapa, tapi pernah lahir di seputaran kandang domba begitu. Ada ya, datanya. Oke, Karena sekarang kita nggak pernah memperingati hari lahirnya Nabi Isa. oke, percaya nggak bahwa Yesus telah ada? Atau Isa? Percaya Yesus pernah ada di muka bumi ini, dilahirkan oleh Bunda Maria. Percaya. Kalau ketika dia tidak, kira kami tidak tahu ataupun apapun tidak tahu apa Nah, kalau Anda tidak tahu, ya pertanyaan selanjutnya, kenapa ada hari Natal 25 Desember? Apa maksudnya? sekarang dan Nah ini, Anda harus jawab dulu. Anda kan nggak tahu. Ini dengerin dulu bro. Ya, kami di Islam tidak ada tradisi memperingati hari kelahirannya Nabi Isa. Sekarang Oke. kenapa? Apa maksud 25 Desember? Itu siapa yang lahir? Silakan. Nah, sekarang tanya balik juga, Lo kok tanya balik? Isa juga mana gitu loh. Tidak ada, makanya kami tidak merayakan hari lahirnya karena tidak ada tanggal lahirnya. Sekarang Anda tidak tahu, dengerin dulu dong. Pertanyaannya, 25 Desember itu siapa yang lahir diperingati setiap Natal itu? Siapa yang lahir? Sebentar dulu ya. Begini Mulai Bang. lagi oleng lagi lo. Kalau ketika abang mengatakan, abang juga mengakui bahwa kelahiran Yesus pun tidak ada dan kalian juga tidak ada, terus apakah itu benar-benar lahir atau tidak? Bener lahir ada, datanya Injil ada dia bawakan diutus kepada Bani Israel. Jelas di Al-Quran ada datanya. Oke, Pernah ada di muka bumi. Tidak mati, tidak disalib, diangkat ke langit. Sekarang ada di langit kedua, jelas datanya ada. Bukan itu topiknya sekarang. Masing-masing kita nggak punya tanggal nih. Terakhir pertanyaan. 25 Desember itu diperingati siapakah yang lahir? Jawab dulu ini. NIN 25 Desember, acara apakah itu? Nah begini, kalau abang melihat 25 Desember, walaupun sejarah secara pasti belum menentu, tetapi kami tentang kelahiran Yesus Kristus itu juga sudah terjadi dengan peristiwa yang Jawab ada. saja, jangan diputer.
Natal 25 Desember itu acara apa? Kami Jawab saja. Saya ulang nih. 25 Desember itu peringatan atau apa itu 25 Desember? ini yang saya pelajari ya abang ya. Ketika saya pelajari tentang kelahiran tentang 25 Desember, memang secara pasti tidak menentu bahwa Yesus lahir di bulan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya, setiap 25 Desember itu peringatan apa? Menurut saya bang ya, jangan dipaksakan. Ini menurut saya yang saya pahami ya, yang saya tahu. Begitu ya bang ya. Pertanyaannya, 25 Desember itu acara apa? Peringatan apa? Ya. Jadi gini Bang Melki, pertanyaan Bang Handi, 25 Desember yang sering kalian rayakan sebagai Natal, itu sebenarnya kelahiran siapa? Itu loh maksud Bang Handi. Boleh. Natal itu lahir loh artinya. Tadi saya mau jawab namun dipotong. Ya silakan. Nah, ini yang saya pelajari, ini yang saya tahu. Oke, kenapa kami merayakan hari 25 Desember? Walaupun tidak secara pasti, tetapi Bukan itu pertanyaannya loh. ini kan saya menjawab menurut saya bang. Masa abang mau Peter juga saya punya ini? Enggak, jawab dulu. 25 Desember itu yang lahir siapa? Peringatan apa? Baru Anda jelaskan. Tadi kan saya mau menjelaskan malah gitu lagi. Ya silakan. Mau didengarkan dulu, malah dipotong-potong lagi. Atau mau saya bantu jawab? Melki? Jangan. Silakan, saya pasti udah tahu jawaban itu bagaimana. Apa Pak jawabannya? Melki dulu deh, Pak Melki dulu baru Bang Ali. Tapi masalahnya kalian udah potong-potong kan. Ya udah, Apa, jawab. Kita diam semua. Kami diam. Ini kami ini. Begini. Kan itu kan namanya bukan mendengarkan orang punya jawaban, memaksakan kehendak sendiri. Silakan Bang Melki. Ini yang saya pelajari. Dengar baik-baik yang saya pelajari ya. Ya, jadi ketika kami merayakan tanggal 25 Desember, tapi saya lupa itu kayak gimana. Tapi di situ kita apa ya namanya? Saya lupa. Aduh. Melki, ini saya sarankan biasakan menjadi seseorang yang gentle. Kalau tidak tahu nggak perlu malu, bilang nggak tahu.